Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang paling utama sekali, marilah kita sampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa kita bersalawat kepada nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan yang saya hormati yaitu Bu Dr. Eldarni MPD dan Bu Rosmaria MPD. Pada pertemuan akhir ini saya akan mengambil materi tentang implikasi azas-azas pendidikan sepanjang hayat. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita tuh berkenalan dulu. Nama saya tuh Romeo Indra Ananda dengan NIM 22076094. Oke, sekarang kita akan masuk ke rumusan masalahnya. Jadi sekarang ini kita mempunyai dua rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana konsep pendidikan seumur hidup, dan kedua bagaimana implikasi konsep pendidikan seumur hidup terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Nah, masuk kita yang ke pertama, yaitu konsep pendidikan sepanjang hayat. Konsep tersebut adalah pelajar semata-mata dikonsepsikan sebagai wadah pengetahuan seperti yang dikemukakan oleh SIDEF dalam Kadir 31. Pertumbuhan kejiwaan dan perkembangan kepribadian, pertumbuhan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Seluruhnya berlangsung terus-menerus seumur hidup. Pendidikan seumur hidup bertumpu pada kepercayaan bahwa belajar juga terjadi seumur hidup, walaupun dengan cara yang berbeda dan melalui proses yang tidak sama pula. Pendidikan seumur hidup berkenan dengan prinsip pengorganisasian yang akhirnya memungkinkan untuk melakukan fungsinya gitu. Terus dari fungsinya, jadi fungsinya itu adalah proses penuhan yang menuntun perkembangan individu, Sylvia dalam Kadir 32. Pendidikan, jadi kesimpulannya gini, pendidikan sepanjang hayat itu adalah sebuah konsep yang komprehensif yang mencakup belajar formal, non formal, dan informal yang menyebar ke seluruh rentang kehidupan seorang individu untuk mencapai pembangunan mungkin berekreasi dalam kehidupan pribadi gitu, dalam kehidupan sosial juga dan profesional gitu. Yang kedua, kita masuk ke implikasi konsep pendidikan sepanjang hayat terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Sebelum kita mengetahui apa implikasi konsep pendidikan sepanjang hayat terhadap sistem pendidikan di Indonesia, kita harus mengetahui implikasi itu apa gitu. Jadi implikasi itu adalah suatu akibat yang terjadi karena suatu hal baik, perkataan, ataupun kejadian. Jadi implikasi konsep pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah keadaan yang komprehensif yang membuat belajar terus-menerus dan berkesinambungan continue learning dari buayan sampai akhir hayat sejalan dengan fase-fase perkembangan pada manusia. Jadi implikasi azas pendidikan sepanjang hayat itu ada tiga gitu. Yang pertama tuh pendidikan sekolah itu wajib belajarnya 12 tahun. Yang kedua, pendidikan luar sekolah pengalaman nyata di lingkungan tempat kita bersosialisasi. Yang ketiga, sumber informasi lain seperti media sosial, internet, dan sebagainya. Lanjut, kita masuk ke peran atau implikasi konsep pendidikan sepanjang hayat terhadap pendidikan di Indonesia, bahwa pendidikan sepanjang hayat sebagai suatu konsep telah mengilhami beberapa program pendidikan untuk terus berkembang. Realisasinya itu dari program tersebut menurut Gerut dalam Joseph 29 adalah satu, pendidikan baca tulis fungsional merupakan pendidikan asar bagi manusia, yaitu untuk menjadikan manusia melek huruf. Artinya pendidikan ini dapat memberikan kecakapan membaca, menulis, menghitung atau 3M yang fungsional bagi manusia. Jadi yang kedua, pendidikan vokasional merupakan salah satu program penting dalam rangka pendidikan sepanjang hayat, Joseph 30. Karena dalam pendidikan vokasional memiliki fasilitas yang menunjang untuk menjadi tenaga kerja yang produktif.
Dan yang ketiga itu adalah pendidikan profesional. Diperuntukkan para profesional di bidangnya agar selalu mengikuti perubahan dan kemajuan teknologi dan merealisasikan sikap profesionalnya. Dan yang keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Nah, di sini pendidikan diperuntukkan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan sebagai suatu output dari perubahan sosial. Dan yang kelima, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Dalam pemerintahan dan masyarakat yang demokratis, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik sangat penting untuk membangun nasionalisme dalam diri warga negara. Lanjut ke enam, pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Di sini pendidikan diperuntukkan untuk semua masyarakat untuk menghargai dan memahami sejarah, kesusastraan gitu, agama, filsafat hidup, dan tentunya dapat memanfaatkan waktu yang mereka miliki menjadi lebih baik dan berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi sekarang ini, yaitu konsep pendidikan sepanjang hayat erat kaitannya dengan paham tentang waktu berlangsungnya kehidupan. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan dilaksanakan di dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pokok dalam pendidikan sepanjang hayat adalah seluruh individu harus memiliki kesempatan yang sistematis gitu, yang teratur, terus terorganisasi untuk belajar di sepanjang hidup mereka. Pendidikan sepanjang hayat sebagai suatu konsep telah mengilhami beberapa program pendidikan, khususnya di Indonesia untuk terus mengembangkan pendidikan di Indonesia. Program-program tersebut yang nantinya akan mengasah potensi masyarakat untuk terus belajar sampai akhir hayatnya. Dan juga untuk mempersiapkan diri menghadapi perkembangan kehidupan yang semakin mengglobal gitu. Sehingga masyarakat lu bisa terus hidup tanpa hambatan-hambatan yang berarti. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Jadi kalau ada salah atau salah penggunaan kata, letak kata atau apa ya, pokoknya kalau ada salah, mohon dimaafkan. Jadi sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.